Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Siyadatul hibaib asyurafa, sa'adatul ulama al-fudala, Ahibbail a'izza rahimakumullah. Salam penghormatan kepada guru kita bersama yang akan menyampaikan nu'idhatul hasanahnya, guru kita Habibana al-mahbub ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilillah bi qawli wa fi'lih, Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas MPDI selaku Sekretaris Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Begitu juga hadir bersama rombongan Ketua Advokasi Persaudaraan Islam Bang Haji Aziz Yanuar. Begitu juga yang tadi telah membacakan qasidahnya yang luar biasa, Habib Hussein bin Fikri Al-Attas. Kami rombongan telah menjalani rangkaian sejak haul Sahibul Barakat Habib Muhammad bin Muhammad Al-Attas di Simpang Ulim. Bahkan sebelumnya kita dari Medan lanjut safari dakwah. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan kami didampingi dengan setia oleh Imam Daerah DPD FPI Aceh, yaitu Tuan Guru Tengku Abi Muslim At-Tahiri. Begitu juga dengan Raskar seluruhnya dari PRI Batik yang senantiasa mendampingi kami. Begitu juga hormatan kepada panitia sekaligus Ketua Dewan Tanfidz DPD FPI Aceh Tengku Wahid dengan seluruh jajarannya. Begitu juga Dr. Yusuf Al-Baradawi dan seluruh sayap juang. Dan juga salam penghormatan, kita kedatangan tamu jauh dari Malaysia, rombongan yang luar biasa, dan seluruh para tokoh, para abi, para abati, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim yang hadir dalam acara maulid pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan kepada seluruh pihak yang telah bersusah payah melaksanakan acara pada malam hari ini, terkhusus kepada kawan-kawan relawan batik, imam, semua yang ikut sumbangsih atas terlaksana dan suksesnya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang punya jerih payah diberikan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat digabulkan, yang punya usaha diberkahi, yang punya ladang diberkahi, yang punya segala urusan diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi kita sudah mendengar sambutan demi sambutan. Sambutannya rasa ceramah, betul? Betul? Emang Aceh beda. Sambutannya aja ceramah, gimana ceramahnya? Takbir! Takbir! Saudara, dalam kesempatan ini cuma prolog, intinya ada di sebelah saya, Habib Hanif, insyaallah. Kita sama kumpul di tempat ini, tadi kita mendengar bagaimana perjuangan para pendahulu kita yang dimotori oleh para habaib, yang dimotori oleh para alim ulama,
di mana menjaga Aceh dari rongrongan para penjajah. Yang semangat perjuangan itu terus menerus mengalir, terus menerus tersebar di seluruh antero Nusantara, bukan hanya ada di Indonesia, tapi begitu tersebar di negeri-negeri sekitar yang dulu dinamai Nusantara, saudara. Kenapa kemudian para habaib, para alim ulama dibantu dengan para santri dengan setianya berdiri tegak di terus merongrong, mengambil sumber daya alam, membunuh rakyat, berlaku zalim? Kenapa para habaib dan ulama berdiri tegak dengan para santri untuk membela kebenaran, menegakkan keadilan melawan kezaliman? Karena mereka mengikuti jejak datuknya, mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, Al-Imam Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa mengatakan, andai kata hanya ada satu ayat ini saja yang menggambarkan begitu hebat kemuliaannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakafa, cukup ayat ini untuk menjelaskan begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian semua, min anfusikum, dari jenis kalian. Dia berbentuk manusia, dia bukan malaikat, dia bukan jin, dia seperti kalian manusia, tapi dia bashar lakal bashar, dia manusia tapi tidak seperti manusia biasa, dia manusia yang mulia, manusia yang agung. Bahkan dalam riwayat min anfasikum, dari kata nafis, min anfasikum, dari yang termulia, dari yang paling istimewa. Apa dan bagaimana sosok manusia yang agung ini, saudara? Allah Subhanahu wa taala mengatakan azizun 'alaihi ma'anittum. Nabi ini begitu merasakan kepedihan, Nabi merasa sakit, Nabi merasa sedih, ma'anittum, apa-apa yang dirasakan oleh umatnya, apa-apa yang menjadi sakitnya, pedihnya, susahnya umat, Nabi merasakan, saudara. Artinya apa? Nabi kita tidak akan pernah rela dan tidak akan pernah ridho kalau sampai umatnya merasa susah, umatnya merasa sakit. Apa yang dirasa baik dari dunia hingga akhirat, Nabi akan terus berupaya, akan terus berusaha untuk melindungi dan menjaga Nabi kita dengan niat Nabi kita untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, bagaimana dalam riwayat disebutkan, ketika saat Nabi menjalankan Isra Mi'raj, ketika Nabi dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan satu magam yang begitu agung, magam yang tidak pernah didapatkan oleh para nabi yang lain, magam yang tidak pernah diberikan oleh para rasul yang lain. Saat itu Nabi mendapatkan salam mulia, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi, dan rahmat untukmu. Apa jawab Nabi, saudara? Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam, ya Allah, salam itu jangan-jangannya buatku. Assalamu alayna, bagi kami, wa ala ibadillahi salihin, begitu juga hamba-hamba yang saleh. Saudara, ketika seseorang sudah berada di qummatun ni'am, puncak kenikmatan, jarang yang bisa ingat orang lain, saudara. Orang kalau sudah bangga, sudah merasa begitu luar biasa dapat nikmat, suka lupa diri, saudara. Ingatnya cuma diri sendiri, mungkin ingat untuk istri, anak, keluarganya saja, saudara. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di puncak penghormatan Allah kepada seorang makhluk, di dalam kenikmatan yang begitu luar biasa, Nabi tidak lupa dengan umatnya,
Nabi selalu memikirkan umatnya. Nabi minta salam jangan hanya untuk Nabi, tapi assalamualaikum wa ala ibadillah muslimin. Salam untuk kami dan untuk hamba-hamba yang saleh. Tapi saya mau tanya, Nabi sayang nggak kepada umat? Jawab yang keempat. Saya mau tanya, Nabi sayang tidak kepada umat? Nabi sayang tidak kepada umat? Yang sudah hasizun alaihi ma'anittum. Oh, Nabi nggak bisa. Kalau ada yang menyakiti umatnya, Nabi yang paling sedih, saudara. Nabi yang paling besar. Nabi nggak mau ada satu umatnya yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi akan bela kita, saudara. Nabi akan jaga di tempat hisab. Nabi akan lindungi kita dalam mizan. Nabi akan cari kita kalau ada yang masuk nerakanya Allah. Nabi akan bela kita. Nabi akan tolong kita. Dan itu sifat yang melekat dalam diri Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat itu turun menurun, saudara, melalui jalur darahnya kepada para habaib, melalui jalur ilmunya kepada para al-ulama warasatul anbiya. Jadi para habaib, para ulama yang masih berdiri tegak di atas ajaran Rasulullah tidak akan pernah diam kalau ada apapun yang menyakiti umatnya. Tidak akan pernah menutup mata apapun yang dapat menyakiti umat, menyakiti rakyat. Maka ulama para habaib akan berdiri tegak melawan segala kemungkaran, melawan segala ketidakadilan. Demi apa? Untuk menjalankan dan melanjutkan sifat Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya, perjuangan Nabi berat tidak? Perjuangan para habaib berat tidak? Perjuangan ulama berat tidak? Berat, saudara. Nah, Anda jangan pernah khawatir. Selama para habaib bersatu dengan para alim ulama, insya Allah tidak akan ada kezaliman, tidak akan ada kemungkaran, tidak akan ada kemaksiatan, kecuali mereka akan berdiri tegak untuk mengiklarkan, mendeklarasikan peperangan kepada kezaliman. Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap berjuang bersama para habaib? Siap berjuang dengan para ulama? Siap untuk menjaga umat? Kafir. Artinya apa, saudara? Selama habaib dan ulama ada di kita punya negeri, saudara, insya Allah mereka akan tetap berdiri tegak untuk melawan segala kezaliman dan menegakkan keadilan, insya Allah. Maka saya teringat ada dialog Ibnu Abbad yang mengarang syarah Hikam Ibnu Fa'ilah Iskandari. Beliau punya kitab, salah nama kitabnya Musannaf atau Ar-Rasail, saya lupa. Beliau dikritik, dikatakan, kenapa sih kok muncul setelah fase para sahabat ada yang namanya perayaan maulidnya kayak kita nih, duduk kumpul, baca syama'il, baca sejarah Nabi, baca historis dari lahir, muda, sampai kemudian wafat, bicara tentang fisiknya, bicara tentang syama'il kemuliaannya. Dikritisi, kalau itu memang perilaku yang baik, seharusnya dulu para sahabat ngelakuin hal yang sama. Kalau emang itu nilai yang positif, harusnya dari dulu teman sahabat yang merupakan murid otentiknya para nabi, murid otentiknya Rasulullah, harusnya mereka dulu yang menjalani. Menarik, saudara. Ibnu Ibbad menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, lugas, namun penuh dengan manfaat. Beliau katakan apa, saudara? Karena fi sadril awal, itu generasi pertama, generasi sahabat, mereka itu nggak butuh dengan apa yang kita lakukan saat ini. Ini Ibnu Ibbad, ulama Qarnus Tsamin, wafat tahun 790-an, saudara. Beliau bicara di tahun 790 Hijri. Beliau mengatakan apa itu kalau generasi pertama, generasi sahabat, karena iman rasikhun fi qulubihim. Kalau generasi sahabat imannya kokoh,
imannya kuat, imannya mantap. Tapi al-iman fi zamanina, iman di zaman kami, baqiasmu cuma tinggal nama. Itu generasi tahun 800-an, saudara. Saya mau tanya, kalau tahun 800 iman tinggal nama, gimana zaman sekarang? Betul? Betul? Bahkan sekarang ada kaidah dikatakan al-imanuhum fi amplopihim. Iman mereka tergantung isi amplop. Amplopnya tipis, mau bilang fatwa yang halal jadi haram, haram jadi halal, dia akan pegal, saudara. Amplopnya tipis. Tapi kalau dikasih tebal, tenang, banyak jalan menuju Mekah. Dalil mah gampang, bisa diurus belakang. Al-iman baqiya ismuh, tinggal nama. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Al-Imam Ibn Ibad mengatakan, kalau para sahabat mah nggak butuh apa yang dilakukan kayak kita sekarang. Umat dikumpulin, murid dikumpulin, dikasih tahu nih begini nih nabimu, begini akhlaknya, begini kemuliaannya, begini sifatnya, begini segala syama'ilnya, agar kita punya ta'alluq cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena Islam mutabaqun fi zamanihim. Karena ajaran Islam total dijalankan secara penuh di zaman para sahabat, saudara. Amma fi zamanina, adapun di zaman kami, al-Islam baqiya rasmuh, cuma tinggal simbol saja. Makanya kalau para sahabat nggak usah dikumpulin buat dengerin Nabi, enggak, saudara. Mereka secara automatically, mereka langsung, mereka mencari para sahabat untuk dengar daripada bagaimana akhlak Nabi, bagaimana kemuliaan Nabi. Kenapa? Karena imannya kuat, Islamnya kuat. Makanya generasi sahabat menjadi generasi terbaik, di mana dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa Allah puji mereka? Karena iman di zaman mereka kuat, karena Islam di zaman mereka kuat. Alhamdulillah. Tapi menarik kata Ibn Ibad, saudara. Jawab Ibn Ibad, mengatakan, tapi menariknya ada satu modal yang tersisa pada hati setiap umat Islam. Ada satu yang mampu mencunap kembali iman yang tadi tinggal nama, yang mampu menyempurnakan yang tadinya Islam hanya tinggal simbol. Apa itu, saudara? Yaitu pintu masuk setiap hati umat Islam ketika dikaitkan hatinya dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita baru pantas ulama kita mau munasabahnya apapun, mau ngawinin, mau kasyakuran, mau harlah, mau haul, apapun munasabahnya, yang dibaca adalah rawi, yang dibaca adalah maulid. Karena dengan maulid didengarkan ajaran Nabi, didengarkan sunnah Nabi, didengarkan syama'ilin Nabi, didengarkan sejarah Nabi, mampu menjadi stimulus untuk menyempurnakan iman, untuk menggali dan memotivasi untuk penerapan syariat Islam Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saya mau tanya, perayaan maulid bagus tidak? Perayaan maulid berkah tidak? Alhamdulillah. Ini perayaan maulid bagus, ditakut-takutin sama coklat. Oke, datang pakai senjata, pakai mau nakut-nakutin. Saya mau tanya, orang Aceh bisa ditakut-takutin? Saya mau tanya, emang orang Aceh bisa ditakut-takutin? Lu jual buah borong, betul? Kalau orang Betawi bilang ikan bawal, buah terong, lu jual buah borong. Ini acara maulid, saya mau, emang maulid ada yang bawa senjata? Jawab yang kompak, emang maulid nih, coba lihat ada yang bawa senjata? Emang maulid ada yang bawa bom? Emang maulid ada yang bawa granat? Lu tangkap separatis yang orang maulid. Betul? Betul? Orang maulid lu pakai senjata, lu pakai pasukan, lu jagain tuh tempat maksiat, betul? Bubarin tuh perjudian, betul? Bubarin tuh narkoba, betul? Maulid dijaga-jaga, tempat maksiat bubarkan, betul? Betul? Orang maulid mah
meningkatkan iman umat, menjaga persatuan umat, mengingatkan umat untuk terus terpaut kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya mau tanya, maulid bagus tidak? Maulid ramai tidak? Maulid berkah tidak? Saya mau tanya, kalau maulid diganggu-ganggu, dipersulit, dibikin susah, saya mau tanya, yang bikin susah kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Lu ada kerjaan, mau turun anggaran aja lu. Malu nih, makannya nggak banyak, ada galak nih. Artinya apa saudara? Enggak, kita mau ingetin, nggak usah takut. Umat Islam ini simpel. Umat Islam jangan diganggu. Biarin Aceh yang kononnya sudah ada, otonomi daerahnya berjalan, syariatnya jalan, biarin, dukung saudara. Saya mau tanya umat Islam, kalau syariat Islam diterapkan, syariat Islam berjalan secara baik seperti zaman sahabat, saya mau tanya umat Islam damai tidak? Umat Islam bakal rukun tidak? Rukun saudara. Oh, kalau mayoritasnya dijaga dengan syariat, mayoritasnya akan menjadi baik saudara. Saya mau tanya, kalau mayoritasnya baik, minoritasnya terjaga tidak? Terjaga tidak? Tidak ada saudara, nggak ada sejarahnya umat Islam mayoritas kemudian minoritas ditindas, nggak ada saudara. Itu fitnah, itu hoax, itu adalah upaya nakal yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam ingin menjegal penerapan syariat di Indonesia. Betul? Betul? Saya mau tanya, masyarakat Aceh siap jaga perda syariat, jaga konon di Aceh, siap jaga penerapan di Aceh. Makanya saya sedih kalau Aceh dikit-dikit bilang mau pisah dari Indonesia. Sedih saudara. Kenapa? Oh, kalau Aceh nanti pisah dari Indonesia, Aceh kabur dari Indonesia, kita nggak punya lagi modal untuk membawa ini diterapkan di seluruh Indonesia. Betul? Tapi saya mau tanya, andai kata dengan Aceh tetap bersama KRI, kemudian kita akan bawa ke semua provinsi, kita bawa ke Kalimantan, kita bawa ke Pulau Jawa, kita bawa ke Sulawesi, kita bawa ke Jawa, kita ingin terapkan di seluruh Indonesia sehingga Indonesia diterapkan masyarakat Islam di seluruh penjuru Indonesia. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus masyarakat. Maka saya mau tanya, siap bersatu, siap bersaudara, siap jaga NKRI. Jadi kalau ada pengkhianat bangsa, jangan Acehnya yang kabur, pengkhianatnya kelawar. Setuju? Siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan penjajah bangsa. Kabur. Yang ngapain Acehnya yang bilang, mendingan penjajah nggak usir, betul? Yang ngejajah Indonesia usir, biar nggak teman syariat kita lawan, kunci syariat kita kejar dan kita hajar. Betul? Saya mau tanya umat Islam, siap bersatu, siap menjajah musuh bangsa. Takbir. Nggak bisa saudara, jangan. Aceh aset bangsa, Aceh adalah aset Indonesia, Aceh aset penerapan syariat Islam di NKRI. Maka kita upaya dan berusaha bagaimana NKRI menjadi NKRI bersyariah. Setuju? Siap terapkan NKRI bersyariah sehingga wujudkan NKRI bersyariah. Takbir. Tanya saudara, sifat Nabi itu yang menjadi modal bagi para ulama. Yang khawatir saudara, kalau ulamanya beneran pasti punya sifat kasih sayang itu. Kecuali kalau ulamanya ulama-ulamaan. Apa beda ulama-ulamaan? Kalau ulama ke sorga, kalau ulama-ulamaan ngajak ke sorga-sorgaan. Cuma tanya orang aja ke sorga, mau ke sorga, ke sorga-sorgaan. Kalau mau ke sorga, siap ikut ulama, siap ikut komando ulama, siap taat komando ulama. Takbir. Makanya saudara, dalam ayat suci Al-Quran Allah ingetin, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu. Makna al-i'tisam at-tamassuk wal-akhdhu wal-istiqamah wal-ijtima'. Makna al-i'tisam berpegang teguh, pegang erat hablullah, wal-istiqamah, istiqamah dengan hablullah,
wal ijtima' dan bersatu padu dalam hablullah. Para ulama berbeda pendapat sudah dengan makna hablullah. Ibnu Abbas mengatakan hablullah adalah dinullah. Artinya Allah perintahkan kita pegang teguh syariat saudara, pegang teguh agama. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ingin melarang dan mencegah kita untuk teguh agama, maka wajib kita luruskan dan kita lawan. Setuju? Setuju? Sebetulnya kalau ada pejabat suruh kita lepas agama, Allah suruh kita pegang agama. Mau ikut pejabat atau ikut Allah? Jawab yang kompak, ikut pejabat atau ikut Allah? Ikut pejabat atau ikut Allah? Siap bela aturan Allah, siap perjuangkan aturan Allah. Suruh pegang agama Allah itu Allah, bukan Habib. Makanya Imam Besar dalam pidatonya 21 mengingatkan ayat suci di atas ayat konstitusi. Ayat suci itu produk ilahi, sedangkan ayat konstitusi itu adalah produk basyari. Produk yang diciptakan Allah pasti lebih baik dong daripada yang diciptakan oleh manusia. Artinya kalau ada orang yang pegang teguh agama, dia sedang menjalankan perintah Allah. Maka harusnya negara akomodir, negara memfasilitasi, bukan justru. Betul? Betul? Yang kedua, Allah adalah al-jamaah. Pendapat Ibnu Mas'ud, makna hablullah adalah al-jamaah. Bahkan menariknya saudara, Imam Ibnu Mas'ud mengatakan makna hablullah dikatakan alaikum bil jamaah, wajib atas kalian untuk bersatu, jangan terpecah-berai. Kenapa? Innaha hablullah, karena kebersamaan itu adalah tanya Allah, sebab yang bisa mengantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menariknya apa saudara? Disebutkan karena hablullah ini merupakan alladzi amarahullah, sesuatu yang Allah makrahuna fil jamaah wa ta'ah khairun ma tuhibbullah. Apa yang kau tidak suka ketika kau sedang menyatukan kesatuan, ketika kau sedang menjalankan ketaatan, saudara, menyatukan otak isi kepala nggak gampang. Untuk bisa menyatukan visi misi dalam satu organisasi nggak mudah. Tapi kalau itu kita harus menurunkan ego kita, kita harus meredam emosional kita demi menjaga persatuan, demi menjaga kesatuan dalam menjalankan al-jamaah dan dalam ketaatan. Khairun, lebih baik daripada matu ibuna fil furqah, daripada yang kau sukai dalam perpecahan. Artinya apa saudara? Perintah untuk bersatu, perintah untuk berjamaah itu perintah Allah. Artinya apa saudara? Kalau gerakan apapun yang ingin cerai-berai kita, pasti itu sedang melanggar aturan Allah. Kesulitan aturan Allah, keberkahan apa yang mau kita harap saudara? Makanya Imam Besar selalu menengungkan untuk selalu dan selalu kita harus bersatu. Maka saya bertanya semua hadir di sini, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap menjaga kesatuan? Siap jaga persatuan? Takbir! Makanya saudara, kalau sudah ayat suci di atas ayat konstitusi, ini sebenarnya kunci bagi negara untuk tahu bagaimana cara bermuamalah dengan umat Islam. Umat Islam ini simpel. Buat perundang-undangan, tinggal atur undang-undangnya, jangan sampai berbenturan dengan aturan syariat. Betul? Yang mau tanya, kalau aturan negara nggak berbenturan dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah, saya mau tanya umat Islam yang hadir di sini, siap taat dengan aturan agama? Siap taat dengan aturan negara? Simpel sudah. Makanya para habaib, para ulama dari dulu simpel. Jangan berlaku zalim, jangan berlaku khianat, terapkan hukum Allah. Maka kami para habaib, para alim ulama nggak bakal disuruh, nggak bakal minta, tapi kami akan terus berjuang. Kami akan menjaga kerukunan, kami akan menjaga kedamaian, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka saya tutup terakhir saudara, di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah, beliau meriwayatkan satu riwayat hadis dari Imam Abu Hurairah
Ada 3 perkara yang Allah cinta, ada 3 perkara yang Allah benci. Apa 3 perkara yang Allah cinta, saudara? An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembah Allah Subhanahu wa taala, jangan sekutukan. Ketika kita senantiasa jaga diri kita, jaga sholat kita, jaga puasa kita, jaga muamalah kita. Kalau yang pedagang, dagang dengan yang jujur. Kalian menjadi petani yang jujur, saudara. Kalau dia jadi pejabat, kalau dia jadi dokter, dia menjadi profesi apapun, dia jalankan ibadahnya, insya Allah maka dia akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an ta'tasima bihablillah, untuk berpegang teguh dengan hablullah. Baik hablullah maknanya agama, atau maknanya persatuan, atau maknanya ahadillah, atau maknanya seluruh makna-makna yang berkaitan dengan hablillah seperti Al-Quran dan pendapat para ulama yang lainnya, maka itu merupakan sesuatu yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudara, bagaimana sesuatu yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang berkaitan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tekankan, saudara. Artinya ketika kita menjaga persatuan, ketika kita menjaga kesatuan dan persatuan, insya Allah Allah akan ridha. Tapi ada 3 perkara, saudara, yang Allah nggak suka. Yang pertama, qil wal qal wa idha'atil mal wa kasratus su'al. Qil wal qal, jadi penting bagi yang di organisasi, saudara. Nggak bisa berorganisasi cuma kata konon katanya, itu bisa menjadi sebab perpecahan, saudara. Qil wal qal nggak bisa dilakukan di dalam membangun persatuan. Di dalam membangun persatuan dan kesatuan harus dibangun dengan rasa persaudaraan, harus dibangun dengan saling bertemu, saling muajahah. Maka ketidakcocokan itu akan hilang, saudara. Wa idha'atil mal, dan menyanyiakan harta. Yang terakhir, kasratus su'al, kebanyakan bertanya terkhusus terhadap apa yang telah Allah tetapkan, maka itu sesuatu yang Allah benci. Maka sekali lagi, saudara, mari dengan momentum maulid seperti ini, jadikanlah sifat Nabi azizun alaihi ma'anittum. Nabi akan merasa sedih, merasa pedih, ya. Kita pengen nyenengin Nabi dengan maulid, tapi jangan bikin sedih Nabi. Ketika melihat kemaksiatan di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, penerapan syariat tidak berjalan, saudara, itu buat sedih Nabi, saudara. Ya, senangkan Nabi dalam perayaan maulidnya, tapi juga jangan bikin sedih Nabi. Maka upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan dakwahnya, begitu juga dengan jihadnya fisabilillah, dalam rangka untuk menjaga agar Nabi tidak sedih. Dan jangan lupa, Assalamualaikum, Nabi itu sangat gigih dan kuat ingin bagaimana umatnya dalam kebaikan, dan itu semua terangkum dalam gerakan dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala ar-rauf dan ar-rahim. Nabi punya ulas kasih, Nabi punya kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya. Insyaallah selama para ulama yang istiqamah berdiri tegak di kita punya negeri, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keberkahan kepada negeri kita, terkhusus kepada provinsi di Aceh, Nangro Darussalam. Mudah-mudahan senantiasa untuk menjadi lokomotif perjuangan pergerakan penerapan syariat di negeri kita tercinta Indonesia, insya. Maka sekali lagi saya mau tanya, siap bersatu, siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap bela agama, siap bela negara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Yang bisa sampaikan, maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.